Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ali Akmal Hamdani dengan NIM 205240287. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jovita Kirana dengan NIM 205240188 dari kelompok 11. Perkenalkan, nama saya Kaila Kalista Simanjuntak dengan NIM 205240213 kelompok 11. Nama saya Anugrah Rianto dengan NIM 205240155. Hari ini kita akan membahas tentang eksistensi hukum yang hidup atau living law dalam pasal 2 KUHP baru ditinjau berdasarkan pluralisme hukum pidana. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum pidana Indonesia memiliki sejarah panjang di bawah dominasi WVS, sebuah warisan kolonial yang secara filosofis menuntut positivisme hukum monistik. Positivisme ini menuntut kekuasaan asas legalitas formal, yaitu nullum delictum sine laik scripta, yang sayangnya membuat hukum pidana kita terasing dari nilai-nilai keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat lokal selama lebih dari 1 abad. Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP baru hadir sebagai puncak dari agenda dekolonisasi hukum nasional. Inovasi terpentingnya yaitu pengakuan eksplisit terhadap hukum yang hidup yang biasa disebut dengan living law dalam pasal 2 menandai pengeseran paradigma radikal dari hukum yang sentratik menjadi hukum yang akomodatif terhadap pluralisme budaya. Inilah yang menjadi objek penelitian kami. Dengan menggunakan kerangka pluralisme hukum pidana sebagai lensa analisis, kami merumuskan 2 masalah utama, yaitu 1. Eksistensi dan karakteristik. Bagaimana eksistensi dan karakteristik hukum yang hidup diakomodasi melalui pasal 2 KUHP baru dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional. Nah, yang kedua yaitu implikasi dan harmonisasi. Bagaimana pandangan pluralisme hukum pidana dapat digunakan sebagai kerangka analisis untuk menguji implikasi penerapan pasal 2 KUHP baru terhadap asas legalitas formal. Analisis kami terhadap rumusan masalah 1 menegaskan bahwa pasal 2 KUHP baru secara resmi menggeser asas legalitas kita dari formal absolut menjadi material relatif. Yang pertama itu eksistensi living law. Pasal 2 ayat 2 memberikan landasan yuridis bagi dualisme norma, di mana perbuatan yang tidak diatur dalam KUHP tertulis tetap dapat dipidana berdasarkan hukum yang hidup. Ini adalah realisasi dari pemikiran Eugene Elric yang mengakui hukum sebagai realitas sosial. Yang kedua, eksistensi yang terkontrol. Living law adalah hukum yang non tertulis, dinamis, dan partikulatik. Namun, keberlakuan eksistensinya dibatasi secara ketat oleh pasal 2 ayat 2 dan 3. Pembatasan ini menyaratkan bahwa living law tidak boleh bertentangan dengan HAM dan asas hukum umum, dan tata caranya harus diatur oleh peraturan pemerintah. Ini menunjukkan pluralisme yang diadopsi adalah state control legal pluralism. Pluralisme hukum pidana yang baru ini menimbulkan implikasi serius terhadap asas legalitas formal, yaitu ancaman terhadap kapasitas hukum, konflik kapasitas, phase keadilan, pengakuan living law secara langsung melanggar tuntutan lex scripta dan lex serta yang merupakan fondasi kepastian. Ketidakjelasan norma adat yang lisan dan variatif menimbulkan, yang pertama, ketidakpastian eksistensial. Masyarakat sulit memprediksi perbuatan mana yang akan dianggap delik di wilayah adat tertentu. Dan yang kedua, ketidakpastian sanksi adat yang beragam berpotensi melanggar prinsip proporsionalitas, risiko diskresi arbitrer, ketiadaan penormaan tertulis yang baku memaksa hakim untuk menggunakan diskresi yudisial yang luas dan mengali living law. Diskresi yang berlebihan ini beresiko sebagai subjektif
menciptakan disparitas putusan dan membuka pintu bagi penyalahgunaan kekuasaan atau diskriminasi terutama terhadap kelompok minoritas. Jawaban RM2, mekanisme harmonisasi. Harmonisasi normatif mutlak diperlukan untuk menjinakkan implikasi negatif pluralisme ini. Kami mengusulkan sinergi melalui mekanisme kontrol. Yang pertama adalah formalisasi normatif PP dan Perda. Untuk mengembalikan unsur lex kerta, pemerintah pusat harus segera menerbitkan peraturan pemerintah yang mengatur kriteria, validitas, dan batasan sanksi adat. Secara lokal, peraturan daerah dapat berfungsi sebagai alat kodifikasi terbatas dan legalisasi living law. Yang kedua, sinkronisasi prosedural. Diperlukan sinkronisasi hukum acara antara KUHP dan KUHAP, khususnya mengenai mekanisme penyidikan, pembuktian delik adat, dan penekanan pada penyelesaian restoratif di tingkat adat sebagai solusi utama. Yang ketiga atau yang terakhir, peran yudisial sebagai kontrol HAM. Hakim harus bertindak sebagai penjaga gerbang atau gatekeeper dengan kewajiban ganda, mengakomodasi living law sekaligus mengujinya secara ketat terhadap standar HAM universal yang dijamin oleh konstitusi. Sebagai penutup, kesimpulan kami adalah pasal 2 KUHP telah berhasil mengantarkan sistem hukum pidana Indonesia ke era pluralisme hukum dan legalitas materi relatif. Namun, keberhasilan ini sangat bergantung pada komitmen regulatif negara. Tanpa regulasi pelaksanaan yang komprehensif, implementasi pasal 2 beresiko menciptakan kekosongan hukum yang mengancam asas legalitas formal. Oleh karena itu, kami merekomendasikan segera diterbitkannya peraturan pemerintahan PP pasal 2 ayat 3 untuk menjamin kepastian hukum, sinkronisasi hukum acara, dan peningkatan edukasi aparat penegak hukum mengenai pluralisme hukum pidana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami kelompok 11 mengenai mini skripsi kami yang berjudul Eksistensi Hukum yang Hidup atau Living Law dalam Pasal 2 KUHP baru ditinjau terhadap pluralisme hukum pidana Indonesia. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih.